Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ivan Muhammad Agung. Pada sesi kali ini kita akan menjelaskan analisis regresi dengan menggunakan program Jamovi. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang konsep regresi dan aplikasinya dalam program Jamovi. Nah, seperti yang kita ketahui di awal bahwa regresi ini merupakan salah satu analisis korelasional. Jadi di dalam analisis penelitian itu secara umum ada dua hipotesis. Yang pertama hipotesis perbedaan ya dan dengan segala implikasinya ya. Kemudian ada hipotesis hubungan ya. Nah, ini yang perlu kita catat bahwa ini datanya adalah data interval ya. Nah, jadi kalau datanya interval, tapi nanti kalau datanya nominal itu akan berbeda lagi ya. Nah, ini khusus data yang interval ya, karena kita belajar tentang regresi. Nah, regresi itu ada pada hipotesis hubungan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua pengukuran, kemudian lebih daripada dua pengukuran. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang korelasi Pearson ya. Kemudian kelebihan daripada regresi ini adalah dengan prediksi ya. Dia mampu memprediksi variabel Y-nya ya. Nah, itu kelebihannya. Dan juga analisis regresi ini bisa melibatkan lebih dari satu variabel independen. Ya, jadi kalau di dalam korelasi Pearson kita tidak mengetahui secara detail ya, mana X, mana Y, mana independen, mana dependen, hanya melihat arah ya, korelasinya ya berkorelasi atau tidak. Tetapi di dalam regresi ini kita sudah menentukan ya, X dan Y-nya ya. Oke, ini sedikit definisinya ya. Jadi kita tidak terlalu akan membahas ininya ya. Nah, secara umum regresi itu ada yang tunggal ya dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat atau dependen. Ada juga yang lebih dari satu atau regresi ganda atau multiple regresi ya. X1, X2 bagaimana menjelaskan Y. Nah, di dalam regresi ini biasanya digunakan kata ya kalau dalam judul ya, kalau kurang lebih kalau kita lihat ini persamaannya, persamaan regresi. Nah, misalnya soalnya ya, seorang peneliti melakukan penelitian tentang peran kepercayaan dosen, persepsi metode belajar dengan motivasi belajar pada mahasiswa dilakukan pada 90 mahasiswa. Nah, umumnya hipotesisnya itu menggunakan kata peran atau prediksi ya. Misalkan kepercayaan dosen dapat memprediksi motivasi belajar. Kepercayaan dosen dapat meningkatkan ya atau berperan di dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Oke. Kita akan mulai ya aplikasinya dengan regresi sederhana dulu ya. Nah, nanti baru kita lanjutkan regresi ganda ya. Nah, di dalam regresi ini ya, itu juga dilakukan asumsi-asumsi ya. Nah, ini sebenarnya asumsi regresi secara umum ya, mungkin akan banyak sekali lagi ya. Nah, di program Geomovi dia hanya ada ini ya. Mungkin linearity tidak secara eksplisit ditampilkan, tetapi bisa dilihat di scatter plotnya ya. Nanti coba bisa kita cek gitu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke programnya ya. Jadi soalnya kita ingin buktikan hipotesis pertamanya ini ya. Kepercayaan dosen dapat memprediksi motivasi belajar. Nah, di sini ini regresi tunggal ya atau sederhana. Baik, silakan kita buka ya. Di sini kita ada apa namanya? Variabelnya bisa kita lihat ya. Variabelnya ada kepercayaan, ada motivasi, jenis kelamin, umur, persepsi metode belajar, tempat tinggal, dan semester ya. Nah, ini datanya ya. Nah, ketika kita ingin melakukan analisis ya, kita tinggal mengklik analisis ya. Jadi analisis ini adalah salah satu apa namanya yang utama ya di dalam program ini. Klik analisis. Nah, di sini di bawahnya pas gitu ya, kita klik regression ya.
Nah, regression ini kemarin juga sudah kita bahas tentang korelasi ya, parsial. Nah, kita pilih linear regression. Oke. Nah, sekarang di sini sudah ditentukan ya kotaknya dependent variable, covariate, faktor. Nah, dependent variable ini adalah variabel Y-nya atau variabel tergantungnya. Di sini kita motivasi belajar ya. Kita pindahkan. Kemudian covariate ini adalah variabel X-nya yang datanya bersifat kontinum ya atau ada skalanya ya. Tapi kalau datanya bersifat nominal atau kategori, kita bisa masukkan di faktor. Jadi tandanya kurang lebih seperti ini lingkaran 3 ini ya. Jadi kita masukkan dulu kepercayaan ya. Oke. Kita langsung lihat hasilnya ya. Nah, lihat hasilnya seperti ini. Ini standarnya ya. Ada nilai R ya, nilai R-nya kalau kita bandingkan dengan korelasi persen, kalau hanya satu variabel bebas, maka nilai R-nya sama ya. Nah, ini kelebihannya di linear regresi ini R square-nya muncul ya. Jadi R square itu langsung muncul di sini ya. Dikuadratkan hasilnya ini. Cara membacanya ini adalah variannya ya. Jadi varian daripada motivasi belajar ini dapat dijelaskan di sebanyak ini dikali 100 ya karena R square dipersenkan sebanyak 14,3% ya kepercayaan. Jadi semakin besar variannya yang dapat dijelaskan berarti semakin kuat daya prediksinya. Oke ya, ini masih standar ya. Nah, kalau kita ingin tambahkan, ya bisa kita inikan ya ke bawah. Nah, ini kalau kita ingin menambahkan yang pertama, langkah pertama assumption check ya. Ya, cek asumsi ya, tes asumsi. Autokorelasi ini kita nggak usah lakukan karena kita tidak melakukan penelitian yang sifatnya time series ya atau berulang. Jadi kita collinearity, normality ya, QQ, plot residual ya. Nah, coexistent ini untuk melihat apa namanya outlier ya. Oke. Kemudian overall ini kita klik ya. Nah, kalau yang ini adjusted kalau hanya untuk satu nggak usah ya, satu independennya nggak usah. Nanti kalau jenis untuk regresi ganda kita boleh adjusted R-square. Kalau ini kita tidak perlukan ini untuk membandingkan model ya. Oke, kemudian kita ingin lihat standar estimate-nya ya. Oke. Nah, oke, sekarang ini sudah lengkap ya. Nah, kita akan lihat lagi ya. Oke. Nah, yang pertama yang kita lihat di dalam linear regresi ini adalah ini modelnya satu ya, karena X1 Y hanya satu ya, karena kita hanya regresi sederhana. R square ya, tadi sudah dijelaskan F-nya, ini derajat bebas, kemudian ini adalah probability-nya. Inilah untuk menilai apakah uji hipotesis kita diterima apa tidak. Nah, kaidahnya kalau kita lihat ya, jadi uji hipotesis itu ya, cara penulisannya ya, itu P-nya lebih kecil dari 0,5 ya. Nah, di sini langsung disebutkan P-nya lebih kecil lagi lebih 0,001 ya. Nah, berarti hipotesisnya diterima. Jadi hipotesis kita kan bahwa kepercayaan itu dapat memprediksi motivasi belajar. Artinya berarti itu diterima. Semakin tinggi kepercayaan, maka semakin tinggi motivasi belajar mahasiswa. Oke, itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita perhatikan ini model coefficient. Nah, ini adalah apa namanya? Informasi tambahan mengenai bagaimana X1 ini berperan ya terhadap Y. Ini nanti kalau berguna kalau X1-nya lebih dari 1 ya. Nah, di sini kita estimate ya. Ini daya prediksinya ya 0,3, standar errornya nilai T. Nah, ini sama ya P-nya lebih kecil 0,01. Nah, ini juga sama nilai ininya ya, kekuatannya ya, kurang lebih sama dengan nilai R-nya. Nah, ini akan berbeda kalau X-nya lebih dari 1 ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini ya. Nah, apa fungsi yang lain ya. Jadi sebenarnya di sini juga menginformasikan bahwa ya, di sini saya coba lihat ya. Saya besarkan.
Mmm. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kekuatan prediksi ini ada di model koefisien ya. Nah, jadi apabila X konstan maka nilai Y-nya sama dengan ya jadi nilai motivasi itu 68,3 atau 0,31 ya. Nah, maka kalau X-nya naik 1 maka dapat memprediksi kenaikan Y sebesar nah ini nih ya 0,36 ya atau 0,31. Jadi inilah daya prediksi yang kelebihan daripada regresi ya dibandingkan korelasi. Nah, itu ya. Jadi ini letaknya ada di tabel yang kedua ya model koefisien. Baik. Nah, sekarang kita masuk lihat yang uji asumsi ya. Nah, uji asumsi di sini ada normality ya. Nah, normality ya. Jadi normality awalnya kalau kita mendownload atau meng-default-nya itu hanya Shapiro-Wills ya normality-nya. Nah, cuma kemarin saya tambahkan ya. Jadi untuk menguji normality itu ada banyak ya. Ada Shapiro-Wills, ya mungkin ada Kolmogorov-Smirnov yang populer gitu ya. Nah, default-nya atau aslinya hanya Shapiro-Wills. Anda bisa tambahkan di sini ya di library ya untuk menambahkan Kolmogorov-Smirnov-nya. Nah, kemudian Anda lihat ya. Nah, di sini ah, Anda cari nanti yang Anda cari yang di available ya, tapi karena saya sudah di-install dia sudah ke sini ya. Oh, oh, di sini juga ada sebenarnya. More ya sebentar ini. Coba saya cek di yang di-install. Anda cari namanya kalau nggak salah more. Ini more test ya. Jadi di sini more test ini Anda install karena saya sudah diinstal ya. Nah, maka bisa nanti apa namanya? Nah, ada tambahan gitu ya. Ada tambahan untuk analisis normality-nya, uji normality-nya ya. Oke, itu ya. Jadi, di sini kita lihat ya kalau Shapiro-Wills nih di bawah 0,5 padahal kaidahnya adalah ya di dalam uji normalitas itu di atas 0,05. Kalau Shapiro-Wills ini tipis ya. Ini uji normalitas residual ya, bukan uji normalitas per variabel karena ini regresi ya. Nah, kalau kita lihat yang lainnya, Kolmogorov-Smirnovnya di atas 0,05 ya, jauh ya. Kemudian Anderson juga begini demikian ya. Jadi ini normal ya data kita ya, normal residualnya ya. Nah, cuma kelemahannya kalau kita menggunakan ini, kalau datanya besar, maka kecenderungan data itu akan signifikan ya. Artinya di bawah 0,5 itu lebih besar. Maka nanti disarankan nanti menggunakan ini ya, QQ plot ya. Artinya apa? Kalau garisnya titik-titik ini berdekatan pada garis lurus, maka data itu cenderung normal ya. Jadi ini yang cara terbaik ya kalau datanya besar. Kemudian ada namanya uji heteroskedasticity ya. Jadi uji ini ya untuk melihat ya kesamaan residual pada setiap variabel independennya. Jadi apakah residual itu ya error itu mempengaruhi ya model kita gitu ya. Sebenarnya tidak pengaruh sebenarnya tetapi cara kalau dia ada skedasity-nya ada maka akan potensi biasnya akan lebih besar gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat ya caranya seperti apa untuk ininya. Untuk ini biasanya kalau di sini kaidahnya adalah kalau dia lebih besar daripada 0,05 maka itu terjadi ya kesamaan ya atau homoskedastisitasnya. Tapi kalau P-nya lebih kecil daripada 0,05 maka terjadilah heteroskedasticity-nya.
Nah, di sini kalau kita lihat dengan berbagai macam pengukuran nih ada 3 model ya. Nah, umumnya ini tidak terjadi ya, hetero ya, artinya ada kesamaannya, homosisitasnya ada di mana di atas 0,5, 0,4. Nah, sementara yang menggunakan Bridge Pagan ini memang di bawah 0,05. Oke, itu ya. Nah, kemudian collinearity ini karena dia hanya satu variabel bebas ya. Nah, karena maka dia nilainya satu ya. Kaidahnya dia toleransinya di atas 0,1, fifth-nya di bawah 0,10 ya. Nah, ini sesuai ya. Jadi collinearity ini adalah bahwa hubungan antara X1 dengan X2 itu tidak terjadi hubungan yang tinggi ya. Nah, tapi karena hanya satu variabel bebas berarti dia tidak terjadi ya. Artinya dia berhubungan dengan X1 sama dia maka nilainya 1. Oke, itu ya. Baik, nah sekarang kita coba ini ya, artinya sudah ke soal yang kedua, yaitu soal yang sama tetapi pada kasus yang berbeda ya, artinya pada hipotesis yang berbeda. Nah, hipotesis yang kedua ini kepercayaan dosen dan persepsi metode belajar itu berperan dalam meningkatkan motivasi belajar pada mahasiswa. Apakah hipotesis ini diterima atau tidak? Oke, sekarang kita tinggal tambahkan ya. Tadi kan kita hanya satu variabel bebasnya, sekarang kita tambahkan persepsi metode belajar. Nah, nanti Anda bisa tambahkan juga variabel-variabel lain ya, bisa umur, kalau jenis kelamin ditambahkan di faktor gitu ya. Oke, sekarang kita sudah langsung real ya, berubah deh ya. Nah, cara bacanya juga sama ya. Cara bacanya sama. Cuma kalau di dalam regresi ganda yang kita nilai variannya itu adalah ya, sekarang kita klik ini ya, harusnya ada nanti adjusted-nya ya. Nah, ini ya. Jadi kalau dalam regresi ganda kita menggunakan adjusted ya. Kalau yang X1 hanya satu regresi tunggal bisa R square ya. Ini penyesuaian ya. Nah, 0,25 artinya adalah variabel X1 dan X2 itu dapat menjelaskan variabel motivasi sebesar 25 atau digenapkan 26%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain atau yang faktor lain gitu ya. Nah, nilai P-nya 0, di bawah 0,01. Artinya apa? Hipotesis ya yang kita ajukan ini itu diterima. Artinya ada kepercayaan bahwa kepercayaan dosen dan persepsi metode belajar berperan ya di dalam meningkatkan motivasi belajar. Nah, meningkatkan ini secara umum belum tahu arahnya ya, maka arahnya itu bisa kita lihat di bawah ini ya. Nanti ada nilai T-nya. Kalau arahnya misalkan ya, masing-masing ini punya arah berbeda ya. Nah, tapi kalau di sini sama, kepercayaan nilai T-nya positif, berarti arahnya positif. Persepsi metode belajar arahnya positif, berarti arahnya positif. Nah, di kasus yang lain, misalkan kepercayaannya positif, kemudian nanti di sini misalkan eh, apa namanya, misalnya variabel lain ya, arahnya negatif, berarti pada variabel yang kedua itu bisa jadi arahnya negatif ya. Jadi kita lihatnya di nilai T. Nah, di sini artinya apa? Secara umum kita lihat yang di atas dulu, model fit ya. Artinya hipotesis kita diterima. Kemudian yang di bawah ini adalah, nah, jadi kalau kita lihat ya, di bawah ini adalah model koefisien ini juga dapat dijelaskan bahwa kepercayaan dan persepsi metode belajar ini ya kalau kita lihat sumbangsih mana yang paling besar ya bisa kita lihat stand estimate ini. Ternyata yang paling besar adalah persepsi metode belajar ya 0,366 beda tipis ya dengan kepercayaan ya. Tapi keduanya signifikan ya. Nah, inilah yang dinamakan korelasi parsial. Kenapa korelasi parsial? Misalkan ya, kepercayaan terhadap dosen itu berhubungan dengan motivasi belajar dikontrol variabel persepsi metode belajar. Jadi itu kalau di model koefisien dikontrol ya, bukan zero korelasi ya di korelasi person ya. Nah, demikian juga ketika kita menganalisis persepsi metode belajar berhubungan signifikan karena di bawah 0,05, maka hubungan yang persepsi dengan motivasi itu ya berarti kepercayaannya dikontrol ya. Nah,
dikontrol. Jadi itu namanya korelasi parsial. Oke ya. Nah, jadi ini apa namanya? Ya, ini estimate-nya ya. Nah, jadi informasi model fit ini yang pertama yaitu berkaitan dengan secara umum ya, apakah hipotesis diterima. Kemudian yang ini lebih spesifik ya, setiap variabel bebas ya. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Ini berbeda nanti hasilnya dengan korelasi person ya. Kalau Anda uji satu-satu ya kepercayaan, persepsi dengan motivasi ya. Bisa saja berbeda hasilnya ya. Karena ini adalah korelasi parsial. Kemudian di bawahnya sama kayak saya tadi ya, tes asumsinya ada normality ya. Nah, di sini normality-nya kalau normalnya masih signifikan ya. Kemudian di sini heteronya ya di atas 0,5 berarti homoskedasticity ya ada ya. Artinya tidak signifikan berbedanya. Kemudian ada collinearity. Nah, ini collinearity masih ya kaidahnya ya. Nah, kita tadi di atas, nah, ini kaidahnya. Nah, ini ya. Toleransinya di atas 0,1 ya. Sedangkan ininya di bawah 10 ya. Apa namanya? Fifth-nya ya. Jadi masih tidak terjadi collinearity ya antara variabel kepercayaan dengan persepsi metode belajar. Kemudian QQ plot ini normality-nya kalau kita lihat ya, ini cara yang termudah ya. Kalau titik-titik ini mendekati garis lurus, itu cenderung datanya normal. Oke, ini apa namanya hetero atau cek homoskedasititas dengan scatter plot ya. Ini bisa kita lihat ya bahwa datanya tuh tidak menyebar atau tidak membentuk garis tertentu ya, dia menyebar. Nah, berarti tidak berpengaruh ya, tidak berperan terhadap model ya residualnya. Oke. Baik, mungkin itu saja informasi yang saya dapat sampaikan. Anda bisa silahkan mengeksplorasi ya. Ya, di sini banyak ya. Jadi kalau di sini juga misalkan ada tambahan juga misalkan ya. Anda bisa menguji bertahap ya. Artinya satu-satu gitu ya. Di sini ada blok ya. Ini kalau di SPSS namanya hierarki gitu ya. Nah, Anda bisa tambahkan gitu ya, atau Anda keluarkan dulu ya. Kemudian Anda tambahkan apa namanya di sini di blok baru Anda tambahkan gitu ya. Ya, kemudian Anda buat blok lain gitu ya. Anda bisa tambahkan variabel lain gitu ya. Jadi ini untuk melihat ya uji regresi secara bertahap ya, bisa menggunakan blok gitu ya. Jadi menggunakan model ya. Jadi kalau kita menggunakan bertahap, misalkan model 1 ini regresi tunggal ya, regresi sederhana karena X-nya 1. Nah, kemudian apa namanya, yang model 2 ya itu ada ya, model 2 berkaitan dengan ada tambahan. Oh, di sini saya yang lakukan tadi ada 3 model ya. Model 3 itu saya tambahkan misalkan tempat tinggal gitu ya. Nah, di sini misalkan ya, tempat tinggal. Jadi ada 3 model. Model 1 kepercayaan, model 2 model 1 ditambah persepsi, model 3 ada tempat tinggal. Nah, ini melihat ini ya, hierarki ya, bertahap ya, model 1, 2, dan 3 ya. Ini adjusted square-nya dari 13, sekian persen, 25, 28. Kemudian ini comparison-nya gitu ya, peningkatannya model 1 ke 2 itu signifikan, model 2 ke 3 peningkatan R square-nya juga masih signifikan ya. Nah, ya jadi itu apa namanya? Modelnya. Nanti tinggal dilihat ya, ini model 1 gitu ya. Hanya kepercayaan saja variabel X-nya. Model 2 tambah lagi metode belajar. Model 3 tambah lagi tempat tinggal gitu ya. Nah, jadi kita bisa bertahap ya sehingga mengetahui model-model ya. Namanya hierarchy regression ya. Baik, saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.